Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Slamet Riyadi dari tim OP1 Kantor Pos Banjarnegara 53400 Regional 6 dalam rangka mengikuti event Pita Pos Indonesia tahun 2021. Materi yang kita ajukan, inovasi yang kita ajukan adalah mengenai buku Jalan Antar. Kali ini saya lagi sama Mas Freddy ya, Mas Freddy Trisnawijaya, pengantar dari KPC Pagentan ya, Kecamatan Pagentan, Banjar. Ya, tapi kita lagi sekarang di kantor pos cabang Karangkobar. Jadi Mas Freddy biasa full start antaranya itu di kantor cabang Karangkobar ya. Nah, ya langsung saja Mas Freddy, kali ini saya mau tanya jawab ya, sesi wawancara mengenai buku Jalan Antar. Buku Jalan Antar ini Mas Freddy punya ya? Ada ya? Tapi bawa enggak? Untuk saat ini posisinya tidak saya bawa karena saya posisinya kan jemput paket di sini. Alhamdulillah untuk Medan saya udah hafal. Ya, hafal ya. Berarti malah enggak pernah dibawa ya? Enggak pernah dibawa. Itu dibawanya paling ya kalau pas posisi mendesak, kira-kira kita membutuhkan, lah kita bawa. Iya. Jadi yang dicatat itu kan biasanya alamat-alamat yang susah dicari. Iya, alamat yang susah dicari. Perlu dicatat memang ya, karena prosedurnya dari buku Jalan Antar memang seperti itu. Kira-kira, oh ya, kemudian untuk peta Jalan Antar ada nggak? Untuk peta Jalan Antar sementara nggak ada, karena kita udah ada tadi apa tadi yang itu buku itu ya pintar, jadi kita utamakan pakai yang itu. Buku pintar. Nanti kalau misalnya ada pergantian kayak gitu dibuatkan dadakan ya kayak. Itu ya, jadi itu nanti biasa untuk pengantarnya nanti kita ajarin petanya kayak gitu, dibuatkan dadakan gitu ya. Dadakan nanti biar si yang baru itu pengganti bisa memahami itu tingkat-tingkat kesusahan lah medannya kayak gitu. Berarti kayak spontan aja ya? Iya, spontan. Enggak disimpan Enggak disimpan. Enggak. Boleh itu dibawa dibuang gitu. Enggak mesti. Ya soalnya kan kadang ini ya ya kita lupa nyimpen lah ya, kayak buku sendiri kan kadang mesti kadang pas butuh malah enggak ketemu gitu kan. Kadang kita udah banyak bawaan, jadi kan enggak mesti kita bawa sih bukunya kayak gitu. Kalau dari bukunya sendiri kendalanya apa? Ada? Kalau untuk dari bukunya sementara ini kendala sih nggak ada, cuman kadang ada beberapa titik yang di posisi mungkin RT RW hampir bersebelahan itu kan kadang kan petanya kan mungkin kan agak itu ya, agak rengget, jadi itu agak membingungkan sedikit. Gambar itu ya. Tapi cuman itu sih masalah kecil lah, itu masih bisa ditanggulangi. Buku Jalan Antar itu misalnya kalau pengantar baru itu berarti harus bawa buku ya? Iya, itu harus bawa buku. Itu kalau misalnya hujan gimana nanti itu? Lah itu resiko sih Mas, itu resikonya memang seperti itu, kita harus buku itu ya? Iya, kita harus ekstra, berarti siap-siap lah. Pernah nggak misalnya lupa nyimpen bukunya, dicari nggak ketemu, pernah? Sering Mas, itu Mas, karena namanya buku pasti kan nggak jarang dipakai ya? Jarang dipakai pasti kan. Padahal itu penting sebenarnya. Pasti kan itu karena udah hafal sih ya. Karena udah hafal jadi nyimpennya kadang lupa. Jadi kali ini kita dari tim Banjarnegara, tim OP1 kita mau membuat satu inovasi ya sebagai solusi tadi kendala-kendala yang tadi. Intinya saya tekankan bahwa kita tidak membuat aplikasi Mas. Tapi kita memanfaatkan HP kita yang selama ini kita pakai, itu sebenarnya bisa dibuat untuk jadi buku Jalan Antaran itu. Nah itu caranya gimana, kita kan kita pengen lebih mudah, karena namanya HP itu kan kita nggak pernah lepas ya. Mau anak muda mau bapak-bapak itu. Apalagi untuk kita sekarang untuk pengantar kan pakainya HP semua, kita diwajibkan kan untuk kerja, untuk kerja, untuk update status maupun DO itu kan wajib pakai HP. Punya HP. Harus di tempat sih ya. Jadi otomatis HP kan nggak pernah lepas dari kita seharian ya. Jadi mau saya ceritakan yang tadi kan Mas Ferdi kan udah saya sampaikan prototipenya. Ini kira-kira saya perkenalkan fiturnya. Jadi nanti kelebihannya itu dibanding buku yang lama,
data pelanggan itu misalnya kita cari itu gampang. Misalnya Lebih kalau mudah Mas Redi berarti misalnya tadi katakanlah pelanggan ada 1.000. Nah, kalau kita mau cari kan susah ya. Kendalanya bisa seperti itu. Nah, di HP ini kita kan tinggal ngetik aja langsung ketemu. Kemudian nanti di data pelanggan itu ada kontak pelanggan, foto rumahnya itu ada. Ada rumahnya itu Mas. Ada fotonya Nah, Mas. ini saya tunjukkan ya. Ini ada fotonya. Oh iya. Nah, ya. Lebih praktis ya Mas. Lebih praktis kita kan lebih lengkap ya datanya. Ini ada alamatnya, misalnya ini desa apa, RT, RW, kemudian ada patokannya juga. Ada patokannya misalnya juga ya. Nomor HP juga ya Mas. nomor HP ada. Iya. Terus ini apa? Patokannya misalnya ini kiri jalan, depan Alfamart gitu kan. Iya. Jadi kita sebelum itu berangkat anak baru masuk pun udah punya perkiraan. Oh, Alfamart itu di sana depannya, berarti kan bisa buat acuan langsung itu ya. dari sebelum berangkat udah ketemu ini. Nah, ini mengenai data pelanggannya. Ini kelebihannya bisa menyimpan data ribuan, ya puluhan ribu malah kalau mau nyimpan. Ini bisa online, bisa offline, kelebihannya gitu. Terus bisa dibuka di HP maupun laptop, bisa digunakan banyak pengantar. Misalnya dengan lagi banyak pengantar mau ada PHL ya masuk, itu bisa digunakan secara bersamaan. Datanya sama. Terus bisa diperbarui juga. Fotonya misalnya rumah direnovasi misalnya. Itu di foto lagi nanti update di sini. Nama aplikasinya apa itu Mas? Ini sebenarnya pakai kontak Mas, cuma pakai kontak iya. aja. Jadi intinya kita mengoptimalkan penggunaan HP untuk pekerjaan kita, gitu. Iya. Jadi kita nggak perlu download aplikasi, nggak perlu apalagi membuat aplikasi karena ini sudah HP dari bawaan dari pabrik memang sudah ada. Nah, tinggal kita membuat pekerjaan kita lebih mudah. Kemudian untuk mapnya ini pakai Google Map. Itu langsung poin ya Mas, itu Ya, lebih ini lengkap ada, ya Mas. Ada RT RW-nya sudah ada di sini. Jadi jalan itu kita nggak perlu gambar, cuma tinggal kita nulis RT RW-nya di sini. Kita kalau misalnya anak baru mau cari, tinggal buka Google Map, cari RT itu, langsung ada titik itunya ya, tersebut. titiknya ya. Oh iya, lebih mudah itu ya Mas. Nah, jadi kita nggak perlu gambar lagi, terus kalau dicari nggak ketemu, gambar lagi anak baru dikasih tahu gitu kan. Nah ini kita kan lebih kalau misalnya butuh sewaktu-waktu bisa langsung cari. Jadi tampilannya perlu saya tampilkan mungkin ya di kamera ini seperti ini. Ini ada foto rumahnya, ada nomor HP, kemudian di bawah ini ada alamatnya. Kemudian ini di petanya kita pakai Google Map. Di sini ada RT RW-nya. Nah, jadi kelebihannya kita nggak perlu gambar manual karena Google Map sudah ada. Oh iya. Lebih praktis ya Mas ini ya Mas. Bisa online, bisa offline gitu. Iya. Terus ini saya mau tanya Mas. Iya. Kalau misal nanti ide kami ya mengubah dari buku yang lama, kita ubah jadi seperti ini, Mas Redi setuju nggak? Itu sangat setuju Mas. Soalnya kalau melihat dari sisi kemajuannya itu lebih praktis. Karena itu kan menggunakan HP jelas dibawa sehari-hari. Ya. Kita tinggal pencet langsung otomatis muncul itu kan alamat yang dicari. Ini lebih dibutuhkan Ya, sama lebih pengantar dibutuhkan. baru, apalagi kita aja yang biasa udah bertahun-tahun nganter kadang masih ada yang lupa itu ya. Nah, itu Kita nanti cari di juga situ untuk pengganti mungkin kalau misalnya kita lagi ada yang cuti itu kan. Berarti Mas Redi kalau cuti biasanya gimana ya? Itu kalau cuti nanti biasanya PHL juga kadang masih diajari ada nggak? yang PHL enggak 100% lah, itu enggak pasti hafal dan PHL lah. Kadang kita juga repot lah kalau PHL, kadang pas lagi cuti kita ditelepon alamat ini nggak tenang ya, jadi liburnya jadi nggak tenang. nggak bisa itu. Apalagi kalau lagi sakit masa ditanya-tanya ya. Iya, kalau ada aplikasi ini tinggal di HP nanti mungkin si pengantarnya membawa aplikasi ini kan nanti langsung praktis, bisa langsung pencet kan langsung otomatis Mas. Iya, jadi tinggal masuk ribet akun, ini udah secara otomatis dia data itu pindah ke HP si pengantar baru itu ya gitu. Ini bagus menurut saya aplikasi ini, lebih Jadi canggih lah mungkin. Lebih simple ya. Lebih simple. Jadi karena kita sebenarnya metode ini siapapun bisa karena HP otomatis semua punya, namanya karyawan otomatis, namanya karyawan di pos semua punya HP ya. HP. Android juga udah punya. pasti. Kemudian yang jelas ini gratis, kita nggak perlu buat aplikasi apalagi download banyak aplikasi. Kira-kira kalau nantinya mau dikembangkan, Mas Redi ada saran atau masukan apa gitu? Lah mungkin itu
sementara ini sih belum ada saran. Kalau Sambil menurut jalan saya mungkin itu ya mungkin perjalannya waktu mungkin nanti pasti ada lah. Mungkin untuk saat ini aplikasi ini menurut saya udah lebih dari cukup daripada yang sebelumnya. Jadi mungkin tinggal diterapkan itu aja tinggal ke teman-teman diterapkan ya. aja nanti prakteknya, terus nanti kalau udah Bisa berjalan otomatis ketemu kan ini bisa kendalanya apa iya, saja. kendalanya apa pasti ketemu. Iya. Jadi pengembangannya kalau ada masukan nggak misalnya nanti di aplikasi pengantar itu ini otomatis tersinkron misalnya mungkin ya, itu lebih enak mungkin ya. Oh iya itu bisa Pak seperti itu Mas. Ya mungkin pengembangannya nanti bisa seperti itulah ya. Ya jadi mungkin udah cukup Mas ya, karena ini waktunya udah siang juga Mas Freddy belum nganter ya. Jadi intinya Mas Freddy setuju dan Setuju sekali ya. kalau bisa diterapkan ke teman-teman antara Kalau bisa secepatnya Mas, ya secepatnya biar nanti mempermudah teman-teman di lapang itu Mas. Iya. Soalnya kita di lapang kan nggak mesti hafal lah 100% lah. Pasti Iya, ada kendala pasti. lupa. Kendala di lapang kan banyak lah. Ya, jadi ya mungkin cukup itu saja Mas sementara ini, nanti sambil bisa sharing-sharing lagi ketemu bisa diterapkan ke semua pengantar ya. Minimal di UPT kita Banjarnegara itu. Ya, jadi itu saja sesi wawancara saya dengan Mas Freddy, pengantar KPJ Pak Gentang 53455. Pada intinya Mas Freddy setuju kalau nantinya ini dikembangkan, diterapkan di bagian antaran, karena dianggap cukup membantu dan ada perubahan yang lebih simpel, lebih mudah karena lebih mobile, bisa online dan offline. Jadi nggak perlu kita harus cari bawa buku antaran ya. Iya. Intinya itu saja. Mungkin udah termasuk tadi saran masukannya ya, nanti sambil jalan ya, perjalannya waktu ya. Jadi dari saya Selamat Riyadi dari tim OP1 mengucapkan terima kasih buat Mas Riyadi atas waktunya ya, bekerja melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.